Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ujian praktikum farmasetika yang beranggota Devi Aprianti, Fadil Wilzadila Rafifa, Igede Raditya Purwanata, Nadila Pangestika Utami, Sarah Nurma Anissa, Saveria Sekar Adventia, dan Yofi Salma Budiono. Di sini, saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan dispensing record yang berisi kelengkapan komponen resep, preformulasi zat, penimbangan zat, cara pembuatan, konseling poin, produk di pasaran, perhitungan dosis, serta etiket dan kopi resep dari 5 resep yang telah kami dapatkan dari berbagai sumber. Resep pertama. Pada resep pertama, komponen yang tidak ada yaitu jadwal praktik dokter, nomor resep, umur pasien, dan paraf dokter. Performulasi pada resep 1 berasal dari Farmakope edisi 3, yaitu ada paracetamol sebagai analgetikum antipiretikum, kofein sebagai stimulan saraf pusat, zat M sebagai antihistaminikum, dan sakarum laktis sebagai zat tambahan. Perhitungan untuk penimbangan bahan yaitu dengan mengkalikan jumlah bahan pada resep dengan nomor 15, karena pada resep terdapat DTD yang mengartikan jumlah bahan pada resep untuk satu bungkus. Paracetamol yang dibutuhkan sebanyak 7.500 mg, kofein sebanyak 750 mg, zat M sebanyak 30 mg, dan sakarum laktis secukupnya. Pada CTM terdapat pengenceran dengan perbandingan 1:10 karena berat CTM kurang dari 50 mg, sehingga didapatkan campuran yang bisa diambil sebanyak 300 mg. Selanjutnya itu cara pembuatan. Pertama, disiapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan. Kemudian timbang semua bahan sesuai ketentuan yang sudah dihitung. Kemudian dibuat pengenceran CTM dengan mengambil 50 mg CTM dan 450 mg sakarum laktis. Dimasukkan ke dalam mortir, digerus sampai halus dan homogen. Kemudian diambil 300 mg dari hasil pengenceran, sisanya disisihkan atau dibungkus, kemudian disimpan. Masukkan sedikit sakarum laktis ke dalam mortir lain, gerus hingga halus dan melapisi lumpang. Tambahkan paracetamol, kofein, dan hasil pengenceran CTM ke dalam mortir, gerus hingga halus dan homogen. Setelah itu, bagi serbuk menjadi 3 massa, serbuk ditimbang dengan rata, kemudian masing-masing dibagi menjadi 5 bagian secara visual ke atas kertas perkamen. Selanjutnya dikemas dan beri etiket putih. Tidak terdapat perhitungan dosis pada resep ini karena pada resep tidak terdapat keterangan umur pasien. Jadi dosis berikut merupakan dosis yang ditetapkan pada Farmakope Indonesia edisi 3. Paracetamol dosis lazim sekali 500 mg, dosis lazim sehari 500 mg hingga 2 gram. CTM dosis lazim sekali 2-4 mg, dosis lazim sehari 6-16 mg, dosis maksimum sehari 40 mg. Kofein dosis lazim sekali 100-200 mg, dosis lazim sehari 300 mg sampai 600 mg, dosis maksimum sekali 500 mg, dan dosis maksimum sehari 1,5 gram. Berikut etiket putih dengan instruksi 3 kali sehari, 1 bungkus sesudah makan, tidak boleh diulang tanpa resep dokter, dan berikut kopi resepnya. Selanjutnya itu resep kedua. Pada resep kedua, komponen resep yang tidak ada yaitu bagian pro, berat badan pasien, subskriptio, paraf dokter, dan nomor resep. Preformulasi obat didapatkan pada Farmakope edisi 3 dan 6. Papaverin HCl memiliki kegunaan sebagai spasmolitikum, laktosa sebagai zat tambahan, dan riboflavin sebagai komponen vitamin B kompleks. Penimbangan zat papaverin HCl dan riboflavin dengan mengkalikan zat yang dibutuhkan pada resep dengan Romeros 12, karena pada resep tersebut terdapat DTD yang mengartikan jumlah pada bahan pada resep untuk satu bungkus. Papaverin HCl dibutuhkan sebanyak 600 mg, riboflavin sebanyak 120 mg, dan laktosa sebanyak 2280 mg atau 2,2 gram yang didapatkan dari jumlah zat pada resep dikalikan Romeros 12, kemudian dikurang jumlah zat papaverin HCl dan riboflavin. Kemudian cara pembuatannya, pertama disiapkan alat dan bahan, disetarakan timbangan. Kemudian ditimbang bahan-bahan yang dibutuhkan seperti laktosa sebanyak 2,2 gram, riboflavin sebanyak 120 mg, papaverin HCl sebanyak 600 mg. Kemudian dimasukkan laktosa ke dalam mortar, sebagian digerus sampai halus. Dimasukkan riboflavin, gerus sampai homogen, dimasukkan papaverin HCl, gerus sampai homogen, kemudian dimasukkan sisa laktosa, gerus sampai homogen. Selanjutnya dituang serbuk ke kertas perkamen, kemudian dibagi menjadi 12 secara visual lalu lipat, dimasukkan ke dalam plastik klip, diberi etiket putih dan label. Selanjutnya itu ada perhitungan dosis. DM papaverin HCl 1 kali pakai sebanyak 200 mg dan sehari sebanyak 600 mg. Perhitungan dosis berdasarkan umur dengan menggunakan rumus Young, yaitu
N per N plus 12 dikali dosis maksimum karena umur pasien di bawah 8 tahun. Didapatkan 1 kali pakai dibutuhkan sebanyak 66 mg, sehari dibutuhkan 200 mg. Dosis tersebut termasuk dosis normal dan dapat berefek karena masuk ke dalam rentang dosis lazim pemberian yang terdapat pada farmakope edisi 3. Perhitungan dosis resep, 1 bungkus mengandung papaverin HCl 50 mg sehingga 50 mg dikalikan dengan instruksi jumlah pemakaian obat di resep. Dibutuhkan 1 kali pakai sebanyak 50 mg dan sehari 100 mg. Dalam persen, perhitungan dosis maksimal didapatkan sekali pakai sebanyak 75% dan sehari 50% yang menandakan resep dapat dibuat. Dan terdapat usul perubahan dosis. Berikut etiket putih yang disertakan dengan anjuran pemakaian 2 kali sehari 1 bungkus, sesudah makan tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Dan berikut kopi resep yang disertakan. Selanjutnya itu resep ketiga. Pada resep ketiga, komponen resep yang tidak ada yaitu bagian pro berat badan pasien. Preformulasi didapatkan pada Farmakope Indonesia edisi 3 dengan paracetamol sebagai analgetikum antipiretikum, fenobarbital sebagai hipotetikum sedatifum, dan saccharum lactis sebagai zat tambahan. Penimbangan bahan yang dibutuhkan yaitu paracetamol sebanyak 1,5 gram atau 1500 mg, fenobarbital sebanyak 0,1 gram atau 100 mg. Perhitungan paracetamol dan fenobarbital dengan kalikan jumlah zat pada resep dengan numeros pada resep yaitu 10, dan saccharum lactis sebanyak 400 mg yang didapatkan dari jumlah zat pada resep 0,2 gram dikalikan numeros kemudian dikurang dengan jumlah zat paracetamol dan fenobarbital. Selanjutnya itu cara pembuatan. Pertama, disiapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan. Selanjutnya ditimbang semua bahan yang diperlukan seperti laktosa sebanyak 400 mg, paracetamol sebanyak 1,5 gram, fenobarbital 100 mg. Kemudian laktosa dimasukkan ke dalam mortar sebagian garus sampai halus. Dimasukkan paracetamol garus sampai homogen, kemudian fenobarbital garus sampai homogen. Kemudian dimasukkan sisa laktosa garus sampai homogen. Dituangkan serbuk ke dalam kertas perkamen, dibagi menjadi 10 secara visual lalu dilipat, kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip lalu beri etiket putih dan label. Selanjutnya itu perhitungan dosis. DM fenobarbital sekali yaitu 300 mg dan sehari 600 mg. Dosis yang diperlukan untuk umur 15 tahun menggunakan rumus Gilling yaitu umur per 20 dikali dengan dosis maksimum. Didapatkan 1 kali pakai sebanyak 225 mg, 1 hari sebanyak 450 mg. Dosis yang diberikan berefek dan tidak beroverdosis karena masih kurang dari batas maksimum pemberian dosis yang tertera pada literatur. Perhitungan dosis resep pemberian yaitu 1 bungkus mengandung fenobarbital sebanyak 0,01 gram atau 10 mg. Sehingga 10 mg dikalikan dengan instruksi jumlah pemakaian obat di resep. Didapatkan 1 kali pakai dibutuhkan sebanyak 10 mg dan 1 hari sebanyak 30 mg. Perhitungan persen dosis maksimum 1 kali pakai didapatkan 4,4% dan sehari 6,67%, yaitu sama dengan kurang dari 1% yang menandakan resep dapat dibuat. Tidak ada usul perubahan dosis. Terdapat counseling point atau peringatan penggunaan pada obat paracetamol yaitu hipersensitif penderita gangguan ginjal atau hati dan dapat meningkatkan risiko kerusakan hati pada penderita yang mengkonsumsi alkohol. Berikut produk-produk yang berada di pasaran. Dan berikut etiket yang tertera yaitu etiket putih dengan anjuran pemakaian 2 kali sehari 1 bungkus, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Dan berikut kopi resep yang tertera. Selanjutnya yaitu resep keempat. Pada resep keempat, komponen yang tidak lengkap yaitu bagian inskriptio, nomor resep, subskriptio paraf dokter, dan pro berat badan pasien. Preformulasi obat pada resep keempat berasal dari Farmakope Indonesia edisi 3. Zat pertama yaitu paracetamol yang berguna sebagai analgetikum antipiretikum dan vitamin C atau asam askorbat berguna sebagai anti-ascorbut. Penimbangan zat yang dibutuhkan seperti pada resep yaitu paracetamol sebanyak 1 gram dan vitamin C sebanyak 1 tablet. Selanjutnya cara pembuatan, disiapkan alat dan bahan, kemudian disesuaikan timbangan. Ditimbang semua bahan yang dibutuhkan seperti paracetamol sebanyak 1 gram, vitamin C sebanyak 1 tablet. Dimasukkan vitamin C ke dalam mortar dan digerus sampai halus. Kemudian dimasukkan paracetamol 1 gram, gerus sampai homogen. Dituang serbuk ke dalam kertas perkamen, dibagi menjadi 10 bagian secara visual lalu dibungkus, kemudian dimasukkan ke plastik klip dan diberi etiket dan label.
Pada resep keempat, tidak terdapat perhitungan dosis karena dosis maksimum tidak ada pada Farmakope Indonesia. Counseling point atau peringatan penggunaan pertama itu ada hipersensitif penderita gangguan ginjal atau hati jika dalam penggunaan jangka lama dapat merusak fungsi hati, dapat menyebabkan gangguan metabolisme. Berikut etiket yang tertera dengan petunjuk pemakaian 2 kali sehari, 1 bungkus diminum setelah makan, tidak boleh diulang tanpa resep dokter, dan berikut kopi resep yang tertera. Yang terakhir yaitu resep kelima. Pada resep kelima, komponen resep yang tidak ada yaitu bagian inskriptio, nomor resep, paraf dokter, judul praktek dokter, dan bagian subskriptio yaitu berat badan pasien. Reformulasi resep kelima didapatkan dari Farmakope edisi 3 yaitu zat serbuk opium sebagai antitusifum, asetosal dan sakarum laktis sebagai zat tambahan. Penimbangan zat yaitu jumlah bahan pada resep dikali dengan nomeres 12 yang terdapat pada resep, sehingga didapatkan serbuk opium sebanyak 1,8 gram, asetosal sebanyak 3 gram, dan sakarum laktis 1,2 gram, hasil dari setelah dikurangkan dengan jumlah serbuk opium ditambah asetosal. Selanjutnya itu cara pembuatan. Pertama, disiapkan alat dan bahan, kemudian disetarakan timbangan. Timbang masing-masing bahan yang diperlukan. Selanjutnya dimasukkan serbuk opium ke dalam lumping, ditambah sedikit sakarum laktis lalu digerus pelan. Ditambahkan asetosal ke dalam massa 1, kemudian digerus pelan, ditambahkan sisa sakarum laktis, gerus hingga homogen. Selanjutnya, serbuk dibagi menjadi 2 bagian dengan menyetarakan di atas timbangan. Masing-masing bagian dibagi menjadi 6 bagian secara visual, total ada 12 bagian masing-masing dibungkus. Selanjutnya dimasukkan serbuk yang telah dibungkus ke dalam wadah yang telah disediakan, diberi etiket putih. Pada perhitungan dosis menggunakan rumus Dilling, sehingga didapatkan dosis untuk umur 10 tahun 1 kali pakai sebanyak 750 mg dan sehari pakai sebanyak 2500 mg. Persen dosis pemakaian sekali yaitu 20% dan sehari 18%, yang berarti resep dapat dibuat dan tidak ada usul perubahan dosis. Selanjutnya yaitu ada counseling point atau peringatan dalam penggunaan pada zat asetosal. Pertama ada dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan ginjal, alergi terhadap asetosal. Selanjutnya dapat menyebabkan tukak lambung dan hipersensitif terhadap derivat asam salisilat, asma, alergi, dan cacar air. Berikut etiket yang tertera dengan petunjuk pemakaian 3 kali sehari 1 bungkus, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Dan berikut kopi resep yang tersedia.